Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Adik-adik sekalian yang saya cintai, ini pertama kalinya saya kesini, jadi saya belum ada kenal sama wajah-wajah adik-adik. Tapi insya Allah dilihat dari tampang-tampangnya, tampang-tampang soleh-solehah semua, insya Allah masa depan yang cerah. Amin. Mungkin perlu perkenalan sedikit ya. Nama saya Muhammad Ashifa Akbar. Mungkin bisa dipanggil Mas Syifa. Saya asalnya Kedung Sari. Tahu Kedung Sari nggak? Tahu kan? Ya, Kedung Sari. Saya umur 23 tahun. 23 tahun tapi masih kuliah di Libya, Jakarta semester 4. Ini kebetulan lagi bisa pulang rumah atau pulang kampung. Dan insya Allah besok juga saya sudah balik ke Jakarta lagi ya. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan banyak karunia dan taufiknya kepada kita. Di antara nikmat yang paling terbesar untuk kita syukuri adalah kita dilahirkan dalam keadaan beragama Islam. Ini nikmat atau bukan? Nikmat ya. Betapa banyak manusia di sana orang tuanya tak Islam. Ya, dari lahir mereka dididik bukan dengan cara Islam. Padahal Islam adalah agama yang sempurna, membahas seluruh aspek, baik aspek ibadah maupun aspek sosial yang berkaitan dengan kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan masyarakat. Ya, tidak ada di agama selain Islam pengajian rutin. Ada nggak? Ada nggak? Misalkan agama Buddha ngadain pengajian kitab Arba'in Nawawi, ya maksudnya Arba'in Nawawi versi Buddha, ada nggak kira-kira? Nggak ada. Ada nggak orang Kristen membahas kitab semisal kita misalkan Sahih Bukhari, ada nggak? Nggak ada. Dan agama-agama yang lain nggak ada. Cuman Islam yang semuanya sudah tersusun. Kalau kita melihat ke maktabah, ke perpustakaan, buku-buku orang Islam paling memenuhi. Ya, syaratnya kita melihat ke maktabahnya pustaka orang Islam. Ya, dan kitab-kitab itu nggak mudah untuk dipahami, perlu untuk belajar kepada guru, dan itu tidak ada di agama selain Islam. Ya, itu perlu kita syukuri. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah juga, kita masih diberikan kesempatan untuk berpuasa. Puasa itu rukun Islam keberapa ya? Ketujuh atau ke-8? Oh bukan ya, 4. Setelah apa? Setelah zakat ya, setelah zakat. Berarti kalau kita sudah bisa mengerjakan rukun Islam yang keempat, insya Allah bentar lagi rukun Islam yang kelima. Amin. Amin ya. Baik. Ya kan, amin aja kan Ramadan. Ya. Insya Allah doanya mustajab. Itu juga perlu kita syukuri. Banyak di luar sana yang sudah Islam, tapi belum bisa berpuasa. Apa maksudnya belum bisa berpuasa? Bukan karena dia sedang ada uzur. Kalau yang sedang hamil, misalkan dia takut anaknya nggak sehat, ya, atau takut yang sedang menyusui, dia takut susunya nggak keluar, dia nggak berpuasa, itu nggak ada masalah, itu uzur. Maksudnya ada orang Islam di sana belum bisa berpuasa karena imannya belum bergerak. Adik-adik, masya Allah, puasa semua ya, umurnya kecil-kecil atau masih pada muda-muda sudah mampu untuk berpuasa. Ini bersyukur, ya. Dan puasa memiliki banyak sekali atau segudang faedah. Faedah yang paling utama, puasa itu adalah ibadah. Puasa itu adalah ibadah. Udah, seandainya puasa tidak memiliki faedah selain ibadah, sudah cukup. Tapi pada nyatanya, puasa mengajarkan kita untuk apa? Untuk merasakan bagaimana keadaan orang-orang yang biasa nggak makan. Misalkan kita punya tetangga yang ekonominya di bawah kita. Nah, sekarang ketika kita berpuasa, kita merasakan, oh ternyata begini ya rasanya kelaparan, ya.
Baik, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Ucapan apa? Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Adik-adik sekalian, ada nggak yang hafal ayat tentang puasa? Satu aja yang hafal. Hah? Ada yang hafal? Udah hafal? Yang udah hafal angkat tangan. Satu aja. Ya. Ayat puasa itu dalam Al-Quran cuma terhitung jari dikit. Tapi yang paling sering terdengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Ini berarti Allah memanggil siapa? Orang-orang yang punya iman. Ya. Kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Apa artinya wajib? Apa artinya wajib? Hah? Ya. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Diwajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Oh, berarti sebelum umat Nabi Muhammad ada syariat namanya puasa kan? Ada. Di antaranya puasa apa? Puasa Daud. Itu syariatnya Nabi siapa berarti? Nabi Daud, bukan Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Kemudian Allah berfirman, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Berarti tujuan utama disyariatkannya puasa itu apa? Menurut ayat ini, agar kita semakin bertakwa, agar kita semakin bertakwa. Makanya dalam suatu hadis Nabi pernah mengatakan, celaka atau rubba shaimin laisa hadzuhu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia nggak dapat apa-apa selain lapar dan haus. Maksudnya apa? Dia nggak tambah bertakwa karena berpuasa. Ya, ketika berpuasa dia tetap berdusta. Ketika berpuasa dia tetap durhaka sama orang tuanya. Disuruh beli ke warung, tar aja. Disuruh stop main game, nggak stop. Ya. Jadi kata Nabi, orang seperti ini banyak. Padahal tujuan berpuasa sebagaimana ayat ini adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya, agar kalian bertakwa. Sehingga kalau kita berpuasa, adik-adik sekalian, yang perlu berpuasa bukan cuma perut. Ya. Yang perlu berpuasa juga adalah mulut. Dalam artian dia nggak berdusta, dia nggak mencela. Tentu hukum berdusta dan mencela di luar puasa juga haram. Tapi ketika berpuasa tambah haram. Jadi haramnya itu kuadrat. Ya, haram kuadrat karena berpuasa. Karena kalau kita nggak meninggalkan hal-hal yang diharamkan, ditakutkan pahala puasa kita hilang. Sebagaimana hadis tadi, betapa banyak orang yang berpuasa nggak dapat apa-apa selain apa dari rasa lapar dan haus. Ya, rasa lapar dan haus. Baik, itu kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Jadi, ketika kita berpuasa, kita harus punya target di luar target biasanya ketika tidak bersama Ramadan. Misal, ketika tidak Ramadan cuma bisa sholat sunnah 2 rakaat dalam 1 hari. Misal, oh berarti ketika Ramadan ditambah sholat sunnahnya jadi 4 rakaat. Misalkan sholat duha dan sholat qobliyah fajar. Ya, ketika di luar Ramadan cuma bisa baca Al-Quran 2 halaman, kalau ketika Ramadan tambah jadi 4 halaman. Seperti itu. Karena tujuan Ramadan itu untuk memperbaiki kita, ya, untuk memperbaiki kita. Baik, adik-adik sekalian, bulan puasa adalah bulan untuk kita beramal soleh dan mengejar ketertinggalan yang selama ini kita lakukan sebelum bulan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan kita banyak melakukan hal lain. Sekarang bulan Ramadan waktunya mengejar defisit itu. Ya. Di bulan Ramadan selain Allah wajibkan kepada kita berpuasa di siang hari, Nabi juga mengajarkan kita untuk
Dengan apa? Dengan makan. Malam hari dengan apa? Sholat apa? Sholat tarawih. Ya, sholat tarawih. Sholat tarawih ini merupakan kekhususan di bulan Ramadan. Kemudian, ya, Nabi juga menganjurkan kita untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, bersedekah dan memberikan makan. Nabi bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Hafal belum itu? Udah. Barang siapa, perhatikan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, didasari keimanan dan ihtisab. Apa artinya ihtisab? Ihtisab itu artinya sambil mengharap pahala. Jadi ketika dia berpuasa, bukan yang penting puasa, atau yang penting gak dimarahin orang tua, soalnya orang tua udah maksa untuk berpuasa, atau bukan cuma sekedar menggugurkan kewajiban, bukan. Dia berpuasa itu atas dasar iman. Berarti yang mendorong dia untuk berpuasa itu keimanan dan berharap pahala. Ya, bagi dia puasa itu selain wajib juga ada pahalanya. Apa balasannya? Allah berfirman, Nabi bersabda, "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah. Ya, siapa yang nggak mau dosanya diampuni oleh Allah? Angkat tangan. Oh iya, bagus ya. Semuanya mau untuk diampuni dosanya oleh Allah. Caranya berpuasa di bulan Ramadan salah satunya. Kemudian Nabi juga bersabda, "Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Dan barang siapa yang melakukan sholat malam di bulan Ramadan, maksudnya sholat apa? Sholat tarawih, imanan wa ihtisaban, yang didasari dengan keimanan dan mengharap pahala, sama pahalanya juga. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Begitu juga orang yang melakukan sholat malam di Lailatul Qadar karena didasari dengan keimanan dan ihtisab, Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Kira-kira orang yang menggambar di atas karpet diampuni nggak dosanya? Dalam hadis ini, ada nggak Nabi bersabda? Oh enggak ya. Tayyib. Kemudian ada adik sekalian, di antara amalan juga tadi adalah di bulan Ramadan yang menjadi kekhususan banyak-banyak bersedekah. Banyak-banyak bersedekah. Ini adik-adik kan masih kecil, belum punya pekerjaan ya. Terus gimana sedekah? Sedekah itu macam-macam. Di antaranya apa? Di antaranya apa? Senyum, ya kan? Senyum adalah sedekah, ya kan? Ya. Wa tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Ya. Mungkin kita nggak bisa ngasih uang ke semua orang, tapi dengan senyuman kita bisa memberikannya kebahagiaan. Ya. Selain juga senyum membantu orang tua, sedekah bukan? Ya kan? Misalkan orang tua punya pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga itu kerjanya nyuci baju, nyuci piring, nyetrika, nyapu, ngepel. Itu berarti orang tua bayar nggak ke tenaga kerja itu? Bayar. Oke, kalian ganti. Bu, aku mau nyuci piring. Tanya kalian nggak minta bayar. Kalau kalian minta bayar namanya nggak sedekah. Ya. Manggilnya siapa? Ibu atau emak atau Bu E itu siapa? Ya. Misalkan Bu, aku mau nyuci piring, ya, mau bantu, itu sedekah. Karena kan kalian nggak dibayar, kalian bersedekah dengan bentuk tenaga. Ya. Nabi SAW diriwayatkan dalam suatu hadis, karena Nabi SAW ajwadan nas. Nabi itu adalah orang yang paling dermawan, bil khairi, paling dermawan dengan kebaikan. Artinya kedermawanannya beliau itu mencakup seluruh kebaikan, tidak cuma duit. Kedermawanan beliau mencakup nasihat, mencakup tenaga, ya, mencakup kata-kata yang indah. Wa kana ajwada ma yakunu fi syahri Ramadan hatta yansalifah. Tapi versi terdermawannya Rasulullah itu ada pada bulan Ramadan. Jadi Rasulullah itu selama 11 bulan itu dermawan banget. Tapi ketika Ramadan dermawannya plus, ya, dermawannya pangkat 3, kubik berarti bukan kuadrat, kubik. Ya.
Itu adalah sifat baginda kita atau Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi atau menyelisihi Nabi. Mengikuti. Dalilnya adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik, ya, suri tauladan yang baik. Kalau kita beneran cinta sama Nabi, kita akan mengikuti beliau. Karena bukti kecintaan itu adalah dengan apa? Bukti kecintaan itu dengan apa? Mengikuti atau ngasih coklat? Mengikuti, ya, mengikuti. Ya, contoh nih, ada orang ngefans sama Cristiano Ronaldo. Mengenal Cristiano Ronaldo kan? Tahu ya. Misalkan Cristiano Ronaldo dia baru potong rambut, terus di rambutnya itu ada jalan cacing di sini. Ya, misalkan di sini ada jalan cacing. Tahu maksud anak jalan cacing ya? Apa? Ya, pokoknya di sini dibotakin segaris gini. Nah, itu kan nggak boleh. Tapi karena dia ngefans sama Cristiano Ronaldo, apa yang dia lakukan? Dia cukur. Dia datang ke tukang cukur. Mas, saya mau cukur kayak Cristiano Ronaldo. Berarti orang ini cinta nggak sama Cristiano Ronaldo? Cinta. Nah, tapi Cristiano Ronaldo kira-kira peduli nggak sama orang ini? Nggak peduli, kenal aja enggak. Instagramnya aja nggak di follow back kan? Tapi kalau Nabi SAW, kalau kita benar cinta sama beliau, kita ikuti. Misalkan beliau itu berjenggot, ya. Dulu mungkin sempat ada orang fobia dengan jenggot. Pokoknya berjenggot itu teroris, ya begitu. Semakin panjang jenggotnya, semakin goblok, ya. Itu orang yang ngomong kayak gitu Islam lagi. Terus ketika Lionel Messi memanjangkan jenggotnya, orang-orang pada manjangin jenggotnya, nggak dibilang teroris, tuh. Berarti di sini ada standar ganda. Ada standar ganda. Ketika orang berjenggot mengikuti Nabi, dibilang apa? Teroris, kardun, apa lagi? Ya dan lain sebagainya. Sebutan-sebutan kadal burun. Pokoknya sebutan-sebutan yang tidak baik. Ketika orang mengikuti jenggotnya Lionel Messi, dibilang wah ini modern, ya. Ini nih mengikuti perkembangan zaman. Baik, Nabi SAW dermawan ketika bulan Ramadan. Apabila kita cinta, kita mengikuti beliau, dan beliau itu peduli sama kita. Dari mana Nabi tahu, atau dari mana kita tahu kalau Nabi peduli sama kita? Dalam suatu hadis Nabi pernah berkata kepada para sahabat, wahai para sahabatku, ya, mau nggak kalian aku doakan kepada Allah untuk menjadi 1/4 penduduk surga, gitu. Kata Nabi. Kata para sahabat apa? Mau lah. Coba bayangin, surga 1/4-nya umat Nabi Muhammad. Umat-umatnya Nabi yang lain itu cuma dapat 3/4, ya, 3/4. Padahal jumlah para Nabi berapa? 25. Ya, itu yang disebutkan dalam Al-Quran, Nabi dan Rasul. Tapi yang lebih, ada nggak lebih dari itu? Ada nggak selain 25 itu? Ada. Atau 24 kalau kita nggak menghitung Nabi Muhammad. Berarti 3/4-nya buat selain umat Nabi Muhammad, ya. Kemudian Nabi berkata lagi kepada para sahabat, oke, mau nggak kalian kalau aku berdoa kepada Allah untuk menjadi 1/3 penduduk surga. Tadi 1/4, sekarang 1/3, berarti lebih banyak kan? Kemudian kata para sahabat, jelas mau lah wahai Rasulullah. Terus kata Rasulullah apa? Demi Allah, aku berdoa kepada Allah untuk menjadikan kalian separuh penduduk surga. Itu rasa cinta Nabi kepada kita, ya. Levelnya surga, udah bukan dunia lagi, surga, ya. Tapi Cristiano Ronaldo pernah nggak transfer uang ke Anda? Pernah nggak transfer uang? Tiba-tiba ini THR, pernah nggak? Nggak pernah, ya kan? Melihat kalian aja belum pernah. Makanya dalam Al-Quran, ya, orang-orang yang ngefans, ya, yang mengikuti orang-orang yang tidak baik, itu kelak di hari kiamat akan bermusuhan, ya. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, ittaba'a alladziina tubi'u minal ladziina ittaba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang yang mengikuti, artinya para orang-orang yang terkenal itu berlepas diri dari para fansnya, ya. Wa ra'awul 'adzab, dan mereka telah melihat azab di hadapannya. Wa
wa taqatta'at bihim asbab. Maka rasa cinta di antara mereka hilang. Dulu ketika dunia muluk-muluk, semua kamarnya itu isinya adalah foto-foto boyband. Nah, ketika di akhirat, taqatta'at bihim asbab. Rasa cintanya hilang. Wa qala alladziina ittaba'u. Lalu orang-orang yang dulu mengikuti berkata, "Lau anna lana karratan fanatabarra'a minhum." Kalau aja kami dapat kesempatan untuk balik ke dunia, kami gak akan follow mereka. Wa qala alladziina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Sebagaimana mereka berlepas diri dari kita, mereka gak mau follow back. Ya. Gitu ketika di akhirat, ya. Baik, di antara bentuk amalan juga selain bersedekah secara umum, secara khusus adalah memberi makan orang-orang yang membutuhkan. Di antaranya ada nyeraktirin orang ber. Nabi bersabda, "Wa man aftara sha'iman kana lahu mithla ujurihim." Barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, ya, ngasih takjil atau ngasih bungkus, dia dapat pahala. Makanya ada pertanyaan begini, ya, pertanyaan bagus atau sebagai kuis. Pertanyaan begini: siapa orang yang berpuasa 30 hari tapi dapat pahala puasa 60 hari? Jawabannya siapa? Orang puasa 30 hari tapi dapat pahala 60 hari puasa. Jawabannya adalah A, tetangga sebelah, B, kepala sekolah, C, orang yang memberikan buka puasa 60 orang. C, gitu. Orang yang memberikan puasa pahala puasa atau 30 orang buka puasa. Tapi kalau misalkan dalam satu hari dia ngasih buka puasa 30 orang, berarti dia udah dapat pahala 30 orang berpuasa. Kalau misalkan itu dikali lipat, jadi kan terus ditambah terus sampai dia maksimal, maka dia bisa dapat pahala yang maksimal meskipun pada realitanya dia cuma puasa 30 hari. Kemudian ada yang sekalian, di antara ibadah yang menjadi sangat memiliki keterhubungan yang sangat kuat ketika berpuasa adalah namanya ibadah berdoa. Apa itu berdoa? Berdoa itu apa? Meminta kepada Allah, ya, meminta kepada Allah. Nabi SAW bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang pahala puasa, yang doanya itu tidak pernah ditolak sama Allah. Yang pertama adalah al-imam atau as-shaim, orang yang berpuasa. Kemudian al-imam al-adil, orang imam yang adil, wal mazlum, dan orang yang dizalimi. Nabi mengatakan ada 3 golongan yang tidak ditolak doa mereka. Pertama adalah orang yang berpuasa. Jadi dari pertama kali azan subuh, ya, sampai azan maghrib, kalau kita berdoa, doa kita mustajab. Dan yang menjamin untuk dikabulkan itu Nabi, putusannya Allah. Misal sekarang kalau adik-adik nih dikasih waktu 1 menit sama orang paling kaya 10 rojo misalkan, tulis, ya, di satu kertas segala bentuk kemauan kalian. Nah, dalam waktu 1 menit aja, kira-kira adik-adik mau tulis apa? Kira-kira mau nulis apa? Mau permen 2 part gitu? Apa? Motor, sepeda, gitu kan? Tas baru, apa lagi? Gelang emas, HP, PlayStation enggak? HP, terus apa lagi? Semuanya pasti ditulis kan? 1 menit, ayo 5 detik lagi, 5, 4, 3, 2, udah stop, gitu kan? Nah, cuma 1 menit. Ini janji dari Allah, waktunya 13 jam. Dari kapan? Dari tadi pada subuh saya maghrib. Tentu yang diminta, ya, jangan sesuatu yang remeh. Masa minta, ya, misalkan baju baru itu remeh. Minta surga. Ya Allah, aku ingin surga. Ya Allah, kumpulkanlah kami sekeluarga di surga kelak. Nah, gitu. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang baik. Jadi mintanya juga berkualitas, jangan minta-minta yang remeh-remeh. Misalkan minta yang remeh itu minta-minta yang meminta kepada Allah perkara-perkara yang terlalu sedikit. Kalau mau minta
minta dengan doa-doa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Seperti misalkan doa sapu jagat. Tahu nggak doa sapu jagat yang kayak gimana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Kira-kira kalau kita habis berdoa ini, ada lagi nggak yang perlu kita minta? Hah? Apa yang perlu diminta? Habis berdoa ini tadi, ada nggak yang perlu diminta lagi? Hah? Apa? Ada nggak? Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Ada nggak yang perlu diminta? Mau minta apa? Coba sebut, meminta apa? HP. HP itu kebaikan dunia atau bukan? Nah, ya bisa jadi kebaikan dunia. Kayak ini digunakan untuk berdakwah. Berarti kan kita minta juga kan di dalam doa tadi HP. Misalkan kita mau, ya, kita berdoa supaya bisa, misalkan naik haji, masuk nggak dalam doa tadi? Masuk kebaikan dunia dan akhirat. Kita berdoa supaya dapat pekerjaan, berdoa supaya ranking 1. Kira-kira masuk nggak dalam doa itu? Masuk. Ya, itu diantara doanya. Atau kita doa yang lebih bagus, berdoa untuk orang tua. Apa doa untuk orang tua? Rabbil firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu juga boleh dipanjatkan ketika momen-momen seperti ini, ya. Dan doa-doa yang lain, ya, doa-doa yang lain dari doa-doa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Mungkin ini saja yang bisa Anda sampaikan. Jika ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika